Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Faisal Ihsan dengan nomor NIM 23508010111006. Di sini saya akan menjelaskan tentang El Nino dan juga La Nina beserta dengan definisi, penyebab, dampak, prediksi, pemantauan, dan juga pengaruh terhadap Indonesia. Oke, untuk slide selanjutnya, sebelum masuk ke materi, tahukah kalian apa itu El Nino dan juga La Nina? El Nino sendiri merupakan sebuah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Sementara La Nina sendiri merupakan fenomena yang berkebalikan dengan El Nino. Ketika La Nina terjadi, suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan di bawah kondisi semula. Di wilayah akuatorial atau area sepanjang khatulistiwa bumi terdapat sebuah pola aliran angin yang bergerak mengelilingi bumi dari arah timur ke arah barat. Arus angin ini dikenal juga dengan sebutan angin pasat atau trade winds. Angin ini tidak hanya mengelilingi bumi tetapi juga menjadi salah satu penggerak air laut. Di bagian timur Indonesia terdapat Samudra Pasifik yang sangat luas. Hal ini menyebabkan air laut dalam jumlah yang sangat besar terpapar sinar matahari dan berubah menjadi air hangat. Air laut yang hangat ini memiliki tingkat penguapan yang lebih tinggi, dan air uap yang membentuk gumpalan awan hujan yang kemudian jatuh di wilayah Indonesia setelah didorong oleh angin pasat tersebut. Namun, kondisi cuaca dan iklim yang berubah-ubah dapat membuat pola pergerakan angin pasat dan juga arus permukaan laut menjadi semakin kuat, sehingga memicu peningkatan curah hujan yang dapat bertahan beberapa bulan dan lebih panjang dari biasanya. Hal inilah yang disebut dengan La Nina. Fluktuasi cuaca dan iklim yang memicu La Nina pada saat tertentu juga bisa berbalik secara drastis. Siklus angin pasat yang biasanya menggerakkan air laut ke arah barat menjadi lebih lemah, dan di waktu tertentu anginnya bisa berbalik arah. Kondisi ini menyebabkan air laut hangat bergerak ke timur menuju benua Amerika. Karena air laut hangat bergerak ke arah timur, air dingin dari dalam laut akan bergerak naik menggantikan air hangat yang sudah bergerak menuju benua Amerika. Akibatnya, suhu permukaan laut di Indonesia menjadi lebih dingin. Dan karena air laut yang dingin lebih sulit menguap, maka Indonesia akan mengalami kekurangan awan hujan. Kondisi inilah yang menyebabkan suhu serta kemarau yang lebih panjang dari biasanya. Hal ini yang disebut dengan El Nino. Kemudian penyebab El Nino dan juga La Nina. Faktor penyebab El Nino dan La Nina sendiri, yang pertama yaitu anomali suhu yang mencolok di perairan Samudra Pasifik. Yang kedua, melemahnya angin pasat atau trade winds di selatan Pasifik yang menyebabkan pergerakan angin jauh dari normal. Yang ketiga, kenaikan daya tampung lapisan atmosfer yang disebabkan oleh pemanasan dari perairan panas di bawahnya. Yang keempat, adanya perbedaan arus di perairan Samudra Pasifik. Untuk selanjutnya yaitu dampak El Nino dan juga La Nina. Baik El Nino maupun La Nina memiliki dampak besar terhadap iklim dan lingkungan. El Nino bisa menyebabkan kekeringan, banjir,
perubahan pola cuaca yang ekstrim. Di sisi lain, La Nina sering dikaitkan dengan curah hujan yang tinggi, banjir, badai tropis yang kuat. Yang selanjutnya, prediksi dan pemantauan El Nino dan La Nina. Para ilmuwan menggunakan data dan model iklim yang untuk memprediksi dan menentukan El Nino dan La Nina. Pengamatan suhu permukaan laut, suhu udara, dan arus samudra Pasifik yang sangat penting dalam memahami kecenderungan fenomena ini. Selanjutnya, pengaruh El Nino dan La Nina terhadap Indonesia. Indonesia terletak di kawasan Pasifik Tengah, termasuk dalam cincin api Pasifik. El Nino dan La Nina dapat memiliki dampak serius terhadap musim hujan, suhu, dan juga ekosistem di Indonesia, seperti kekeringan yang parah atau hujan yang lebat yang mengakibatkan banjir atau tanah longsor. Kekeringan tersebut dapat menyebabkan seperti kebakaran hutan dan juga mengeringnya tanaman-tanaman karena tidak ada pengairan yang cukup. Saya kira itu penjelasan atas El Nino dan La Nina yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.